Di tengah sorotan publik terhadap upaya hukum Reza Rizky Rosano yang menuntut pengakuan dari Denada, namanya kembali terseret isu lama yang memicu polemik. Reza disebut pernah menikah di usia muda dengan seorang pedangdut bernama Dini Kurnia. Menanggapi kabar tersebut, Reza dengan tegas membantah dan menyatakan bahwa informasi itu tidak benar. Ia menegaskan hingga saat ini masih berstatus lajang dan belum pernah menikah. Menurutnya, isu tersebut sengaja digulirkan sebagai upaya pembentukan opini negatif untuk menyerang dirinya secara personal. Isu itu ramai diperbincangkan setelah sebuah akun membagikan klaim bahwa Reza pernah menikah dan telah bercerai. Akun tersebut bahkan menyebut identitas Dini Kurnia sebagai mantan istri Reza, lengkap dengan latar belakangnya sebagai penyanyi dangdut asal Banyuwangi. Disebutkan pula adanya akun media sosial anak yang sempat mencantumkan nama kedua orang tua sebelum akhirnya menghilang. Klaim tersebut semakin menyita perhatian publik, meski hingga kini Reza tetap bersikukuh bahwa seluruh tuduhan itu adalah hoax. Kamera. Wah, berarti hoax ya itu ya? Hoax ya? Berarti kamu masih single? Iya. Itu bisa dibilang penyerangan terhadap kamu nggak sih, opini-opini atau seperti itu? Ya, bisa termasuk itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Tadi udah ditanya sama wartawan, Reza langsung jawab, enggak, belum pernah. Jadi itu hanya berita hoax. Berita hanya untuk pengen jatuhin Reza aja. Ya paling buzzer-buzzer bayaran 500.000 ya, teman-teman kita ketawain aja. Intinya itu berita hoax ya. Wadidaw, nah semakin hari sepertinya kasus Reza semakin melebar ya. Setelah Denada mengakui Reza sebagai anaknya, kali ini Miss Gosip ingin mengupas tuntas permasalahan Reza ya. Bukan ingin menjatuhkan Reza, setidaknya ini pelajaran buat Reza agar kejujuran dikedepankan. Kalau kemarin kalian bilang itu adalah photoshoot, nah sekarang coba kalian lihat. Ini adalah foto keharmonisan keluarga Reza bersama Dini yang dikaruniai Aldan kala itu. Meskipun saat ini mereka sudah bercerai, namun faktanya Reza sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Aldan. Jadi ingat sayang, fakta nggak bisa diedit, jejak digital tidak bisa dihapuskan. Yang penting apa? Kejujuran nomor 1. Miss Gosip bukan ingin menjatuhkan Reza sekali lagi ya, tapi Miss Gosip berbicara sesuai fakta ya. Miss Gosip tidak menggiring opini, namun fakta terus menunjukkan jalannya. Wadidaw, meledak gak tuh? Kaget, shock, langsung jadi omongan. Kukira cupu, ternyata suhu. Reza ternyata punya anak. Reza ternyata udah pernah nikah. Dan mantan istrinya yang namanya Dini sekarang klarifikasi. Emang bener, gua diem dari tadi. Gua komunikasi sama pihak keluarga Reza, nanya kebenarannya. Benar, emang Reza udah punya anak. Reza bener udah punya anak dan udah pernah menikah. Itu bener. Cuma emang kenapa sih? Jadi haram gitu dia? Kan enggak. Lah kan nikah boleh, kalau udah umurnya emang udah boleh nikah ya boleh. Tapi intinya yang gua mau bahas bukan itu. Gue udah dapet cerita lengkapnya dari pihak keluarga Reza nih. Sebenarnya cerita Dini sama Reza nikah itu bagaimana. Nanti kalau gue keluarin lu pada sok. Dikira gue begini, dikira gue begitu, dikira gue ini. Ini mah valid, maaf, jalur ordal. Gue langsung diceritain sama pihak keluarganya Reza. Dan gue udah izin untuk menceritakan ini. Ini jadi blunder. Ya abis Denada pengakuan, keluar video adenya, sekarang keluar video Dini. Gue juga di screenshotin tuh. Si Dini nggak mau dibawa-bawa sebenarnya dalam permasalahan ini. Tapi karena mungkin Reza kaget pas ditanya sama wartawan yang budiman, dia jawab belum pernah, kaget. Jadi keluarga pihak Dini nih emaknya nggak terima jadinya, ya kan? Sabar, satu-satu, jangan jadi blunder ini jadinya. Ntar gue ceritain ya, siapa yang mau nunggu cerita sebenarnya?
Mana katanya idola ibu-ibu Indonesia yang baru, begitu soleh, begitu baik, terlantar, gak pernah bohong, masuk ke podcast, bohongin kita semuanya. Yang paling kurang ajar itu ini sihir ya. Ini sihir itu yang katanya, iya, saya itu udah berjuang mati-matian. Saya dijanjikan sama kakak saya itu almarhum, 1 truk susu sampai 1 kontainer, 1 sendok susu pun tidak dikasih untuk kasih makan ke cucunya. Kurang ajar itu ya si almarhumah itu, ngeri banget loh. Terus ini sihir itu yang podcast ya, yang pansos, nggak tahu bahwa anak yang diangkat itu pernah juga cerotbay, pernah menikah dan pernah buntingin orang, nggak tahu, ditutupin. Jelas sekali ya, orang tua macam apa, dan omnya juga om macam apa, hanya berat sebelah, hanya memamerkan kebaikan-kebaikan mereka. Bahwa si ibunya itu si Toket Boom, itil, Toket Boom itu jahat, sedangkan kita sendiri orang jahat. Kita yang ke podcast orang jahat ya. Si Nini jahat, si anak jahat, si om jahat menurut saya. Dan podcast orang jahat. Karena di podcast itu kebanyakan datang itu apa? Ani-ani, kasus perlendiran, perselingkuhan, koruptor, narapidana, dokter tepu, itu doang. Terus kalian bilang, iya dengerin tuh podcastnya si Denny Sumarekan. Allah, aku gak pernah nonton kayak gitu ya, karena saya tahu isinya penipu. Bagi saya, bagi kalian kan itu berita-berita dari surga. Itu berita blunder, berita busuk yang tidak patut dan harusnya diboykot semua podcast macam itu. Terus sekarang mereka menantang juga tes DNA. Si bininya ini juga ya punya bukti-bukti, dia sama anak juga kan? Bagaimana sekarang? Apakah masih tetap idola ibu-ibu se-Indonesia mana? Oh, gemasnya. Terus gimana? Tetap brand-brand screenshot yang live itu yang jualan. Aku dari awal saya bilang, ini jahat nih orang. Ini tukang tipu semua. Dan saya sebagai orang jahat kan satu-satunya di sini. Lo nggak ngerti om bule, kamu itu aja saya unfollow aja. Saya nggak perlu di follow sama orang bego, sorry ya. Yang follow gue orang cerdas semuanya. Karena kalau kita punya hati nurani yang bersih, kita bisa lihat ini penipu atau kagak. Kalian kebanyakan hati nurani kotor kan? Kotor. Dan juga ibu-ibu yang suka selingkuh, ibu-ibu pelihara berondong kan, yang aku nangis, akui pada nangis. Sekarang lo mau nangis lagi, malu, mau taruh di mana muka netizen, taruh di pantat. Mendingan gak usah buka akun TikTok lah, malu. Sempat memuja, mengangkat-angkat, sekarang kalian harus jilat ludahnya sendiri. Apakah gak malu? Kalau gue kan gak pernah manjil ludahnya gue sendiri. Ini settingan blunder yang tadinya mau bikin settingan ya untuk memorot dan juga untuk naik pansos. Blunder sendiri karena mereka tidak pakai otak. Kalau saya bertindak seperti ini, dampaknya seperti apa? Akibatnya apa enggak? Cuma lurus aja itu kayak kebo, terus mikir, gak mikir panjang. Ada blunder, malu seumur hidup. Malu seumur hidup. Lo berani tampil mukanya, muka badak ya, dan juga yang follow rada-rada gelo.